Coba kamu buka mata kamu pelan-pelan. Saya bisa melihat wajahnya Winda. Cuman masih nggak jelas. Terima kasih dokter. Ternyata saya masih bisa melihat wajah sahabat saya lagi. Kalian silakan ngobrol. Bersyukurlah pada Tuhan, Sari. Kapten, apakah Kapten sudah menemukan Tagor si bajingan itu? Belum. Tapi polisi akan terus melacaknya. Halo, Sari. Halo Om Hari, apa kabar? Baik. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Terima kasih. Kok lo tahu suaranya Om Hari? Lu gimana sih, Win? Kan gue udah sering denger suaranya. Apalagi suara Om Hari mirip banget sama suara almarhum bokap lo. Pasti kalian berdua ingin ngobrol-ngobrol. Kalau begitu, Om dan Kapten Joko ngobrol di luar. Gue lihat banyak banget perubahan di diri lo, Win. Cerita dong ke gue. Ada apa sih? Mama kabur sama Pak Muhtar. Apa? Iya. Dan Anton senang sekali sama kejadian ini. Gue benci sama Anton. Win. Benci itu adalah kata lain dari cinta loh. Selamat siang, Nona Vera. Kapten Jo. Oh, wah. Angin apa nih yang membawa Kapten ke rumah saya? Saya mencari Tagor, si pengacara. Boleh saya masuk? Kita di sini aja deh. Ya, silakan duduk. Duduk, Tin. Anda mencari Tagor? Iya. Si pengacara yang telah membuktikan bahwa Nona tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Pak Omen. Membuktikan? Wah. Kalau dia membuktikan bahwa saya tidak bersalah, berarti itu bukan suatu kejahatan dong, Kapten. Jadi, untuk apa Kapten mencari Tagor? Dia telah menyekap Nonosari dan memperkosanya. Saya nggak percaya, Kapten. Setahu saya dia tuh laki-laki yang baik, Apa dia pernah menghubungi Nona? Nggak pernah. Tapi gini, Kapten. Kalau dia ngubungin saya pasti akan segera kasih tahu Kapten. Gimana? Lagi pula, mana mungkin sih saya berhubungan sama seorang pemerkosa? Baik, kalau begitu Nona Vera. Saya permisi. Terima kasih. Sama-sama, Kapten. Kalian tahu siapa yang barusan datang? Siapa? Kapten Joko. Dia nanya sama gue, apakah lu pernah hubungin gue atau enggak? Ingat, Fer. Gua pernah bantu lu atas tuduhan pembunuhan. Sekarang giliran lu bantu gue. Gue nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Gue hanya berharap dari kalian berdua. Mobil gue udah jual, ya. Dan uang gue tinggal sedikit. Itu pun hanya untuk bertahan selama gue bersembunyi. Sampai gue bisa menemukan satu jalan untuk keluar dari semua ini. Tolong gue lah. Oke.
lo boleh tinggal di sini. Tapi ingat, lu nggak boleh kemana-mana. Ingat. Thank you, Fer. Iya benar. Lu jangan kemana-mana. Ya. Sampai polisi-polisi tahu dari tetangga atau apa aja yang ada, lu ada di sini, ketahuan, hancur. Hancur akan berantakan deh. Oke? Nah, kita minum deh. Maya, apa kamu tahu arti dari hati yang labil? Maksud Bapak, hati yang selalu bergelora? Tapi saya bilang itu sebelum kabur dengan pacarnya. Dia bilang saya telah menghancurkan hati 3 orang gadis. Siapa saja mereka, Pak? Saya hanya kenal wanita yang Bapak tidak mau terima teleponnya. Itu Vera dan Sally. Yang pertama adalah Winda. Wanita yang saya cintai setulus hati. Ketiganya bekerja di kantor ini, Pak? Iya. Sebenarnya saya juga tertarik sih dengan Bapak. Tapi saya nggak mau ikut dalam antrian gadis kantor yang takluk dengan Bapak. Kamu memang pintar. Tapi nggak usah khawatir. Tidak akan terjadi sesuatu dengan kita. Saya sudah mau melupakan soal perkawinan. Sama dong, Pak. Saya juga sudah memutuskan untuk tidak menikah sejak pacar pertama saya mengkhianati. Sudahlah, sekarang kita kembali bekerja saja. Papi sudah tidak ikut campur lagi. Dan sekarang semua ini tanggung jawab saya. Ya, you're the boss. Kalau malam ini kamu bekerja lembur, saya akan mentraktir kamu. Oke, bos. Kita mesti cari jalan keluar bagaimana caranya kita ngusir Tako dari rumah. Gimana ya? Ben, lihat tuh siapa di situ? Oh, si Anton. Sama siapa ya dia? Maya, Kamu kenal? teman kuliah saya dulu. Oh, Maya, ngapain ya mereka di sini? udahlah, biarin aja lah. Ben, saya ke toilet dulu bentar ya. Jangan lama-lama ya. Maya? Vera? Maya! Apa kabar, Maya? Gue gak nyangka lo masih inget sama gue. Udah lama ya kita gak ketemu ya. Waktu zaman kuliah dulu kan? Gue juga kaget lo masih ingat sama gue, Fer. Masih dong, Maya. Gimana kegiatan lo selama ini apa, Fer? Ya, gitu-gitu aja, gak banyak. Terus gimana lo jadi nikah sama laki-laki kaya idaman lo itu? Ya, gue hampir menikah sih 2 kali. Tapi dua-duanya ninggalin gue di saat-saat terakhir. Dong, pacar gue juga ninggalin gue, Fer. Loh, cowok yang di depan itu siapa? Itu sih bos gue, Anton. Oh, bos lo. Keren ya. Alah, tapi dia udah punya cewek lo, Fer. Namanya Winda. Tapi kayaknya mereka nggak akan nikah sih. Loh, kenapa? Ruwet deh masalahnya. Gini, Fer. Babenya Anton sama nyanya Winda, mereka kan sama-sama kabur, Fer. Oh iya? Yang bener, Mai. Iya. Udahlah. Ngapain juga kita ngegosipin orang. Sekarang gantian deh. Sekarang lo cerita diri lo sendiri. Gimana? Pacar lo sekarang siapa, Fer? Gue sih masih nyari-nyari, Mai. Gak percaya, gue gak percaya. Lo menarik gitu, Fer.
Ya mungkin karena gue terlalu oke, jadi pada takut ngedeketin gue. Pede banget ya lo, Fer. Minum. Dulu nih kartu bagus nih. Tuh. Gua full house, lihat. Apaan tuh? Nih full house. Udah. Menang lo, menang gue nih. Lu sih kacau lu lihat. Ini nggak sama. Apa nih warnanya lain-lain? Udah lu kalah. Bayar. Agak culas kan lo. Masa gua mau nipu? Ya, halo. Gozi, Hai, Fer. Ada apa? saya punya kabar bagus untuk kamu. Winda sekarang sudah bebas. Dia sekarang sudah putus sama Anton. Oh ya? Kamu serius, Fer? Kalau enggak, buat apa saya telepon kamu? Kalau gitu terima kasih ya atas informasi kamu ini. Saya akan datang segera secepatnya. Tapi ingat, jangan lupa saya kalau udah dapat Winda. Iya. Oke. Yap. Bye. Ya, silakan masuk. Hai Anton. Sari, saya dengar kamu sudah bisa melihat kembali. Selamat ya. Ya, berkat mujizat Tuhan, akhirnya saya bisa ngeliat kembali. Duduk, Sar. Kasih. Apa kabar kamu, Ton? Baik-baik aja. Ton, kamu nggak ke tempatnya Winda sekarang? Sari, saya tahu kamu sahabat karibnya Winda. Tapi sekarang kamu harus tahu bahwa Winda adalah rintangan terbesar bagi papi saya dan mamanya Winda. Maksud kamu dan Winda nggak bisa rujuk lagi? Benar. Maafkan saya. Sampaikan maaf saya pada Winda. Ton, justru saya kesini ingin mendamaikan kamu dengan Winda. Tidak ada yang perlu didamaikan. Om jadi pulang ke Bogor. Kamu bilang kalau Sari sudah ditemukan, Om boleh kembali ke Bogor. Iya, tapi Winda nggak nyangka kalau Mama tuh ninggalin Winda, Om. Makanya, kamu jangan terlalu keras terhadap mamamu. Mamamu sudah cukup berkorban dengan segala usaha supaya kamu menikah dengan Anton. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika kamu memaksanya untuk menikah dengan Om, mamamu pergi. Seandainya kamu berada di posisinya, kemungkinan besar kamu juga akan melakukan hal yang sama. Memang Winda pergi, tapi tidak dengan seorang lelaki. Ingat Winda, mamamu sudah tidak muda lagi dan tidak sekuat kamu. Dia tidak akan pergi tanpa dukungan. Sekarang biarkan Om pergi untuk mengurus usaha Om di Bogor. Kamu di sini kan ada pekerjaan dan juga masih ada Sari. Oke. Tapi Om janji ya,
Kita harus menghabiskan waktu bersama setiap hari Minggu. Ya, Om janji. Tapi untuk minggu ini, kamu yang harus ke Bogor. Dan untuk minggu selanjutnya, Om yang akan ke sini. Bagaimana? Setuju? Saya ngajak kamu kemari tidak untuk melihat kamu melamun terus. Saya ingat anak saya, Winda. Dia pasti benci sama saya. Saya sudah menghancurkan hidupnya. Sudahlah, Santi. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Winda tidak berhak memaksa kamu untuk jatuh ke dalam pelukan Hari. Dia melakukan itu karena dia melihat papanya dalam diri Hari. Saya ingin telepon satu kali aja. Tidak. Tidak. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaannya dia. Baiklah. Saya akan telepon Anton. Saya akan menyuruhnya mencari tahu bagaimana keadaan Winda. Sebentar. Halo? Apa kabar, Ton? Papi, gimana keadaannya Papi? Baik. Papi baik-baik saja. Papi hebat, hebat. Saya suka cara Papi bawa kabur Tante Santi. Ya, kalau kamu tahu dan kamu mengerti, terima kasih, Ton. Lalu sekarang ada apa? Papi perlu sesuatu? Iya. Kabar tentang Winda bagaimana? Winda, oh iya Pi. Sari bisa kembali. Dia datang ke kantor kita. Oh ya? Papi senang dengar berita itu. Tentang Winda, Anton harus cek ke Sari dulu. Bicaralah kamu pada Sari, Ton. Dan beritahu Papi keadaan Winda. Karena mamanya sangat khawatir. Oke. Besok saya telepon Papi untuk menjelaskan semuanya. Nomor Papi berapa? Gak usah, Ton. Biar besok malam saja Papi yang telepon kamu. Malam, Ton. Halo? Halo? Papi, Papi. Halo? Bisa bicara dengan Sari? Ya, Anton. Ada apa, Ton? Nggak ada apa-apa. Saya hanya ingin tahu keadaan kamu. Baik kok, saya baik-baik aja. Mau ngomong sama Winda? Nggak usah. Gimana kabar dia? Winda baik-baik aja. Cuman dia sekarang lagi sendiri. Om Hari udah kembali ke Bogor, Ton. Sari, cobalah kamu carikan dia lelaki yang baik. Kamu bercanda ya, Ton? Saya rasa selain kamu, mana ada sih cowok lain yang dicintai Winda? Halo? Anton? Oke deh, lain kali saya telepon kamu lagi ya. Bye. Bye. Kenapa, Sar? Gue heran. Kemarin kan gue barusan dari kantornya Anton. Kok sekarang dia nelfon gue lagi? Itu artinya Anton masih cinta sama lu, Win. Gue gak yakin. Gue sih yakin banget. Cuman dia pura-pura aja. Padahal sih
Cinta setengah mati. Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kenapa Mokhtar tidak menelpon anaknya setelah selesai makan malam? Ya kan? Biar kamu tenang setelah mendapat kabar bagaimana keadaan anak gadismu. Kamu memang mengenal saya dengan baik. Tapi kenapa kamu tidak lakukan sekarang? Masih sore. Mungkin Anton belum pulang. Cobalah, Mukhtar. Saya heran. Kenapa ibu-ibu selalu tidak sabar kalau berpisah dengan anak-anak mereka? Itulah naluri seorang ibu terhadap anaknya. Udah puas? Coba deh, telepon sekarang. Halo, bagaimana kabarnya, Ton? Baik, Vi. Saya sudah bicara dengan Sari. Winda ada di sana. Kata Sari, Om Hari sudah balik ke Bogor. Apa Winda pergi sama seseorang? Kata Sari sih enggak. Dan kamu sendiri? Enggak juga, Pi. Papi terus terang deh sama saya. Apa Papi dengan Tante Santi udah menikah? Papi yang mestinya bertanya padamu, Ton. Gimana? Winda baik-baik saja. Dia sudah masuk kerja. Dia tidak pergi mengunjungi siapapun. Anton tanya, apa kita sudah menikah? Seharusnya kamu bilang kalau kita kabur tuh bukan untuk menikah. Tapi saya menghindar dari Hari. Hari sudah kembali ke Bogor. Kasihan Winda, sendirian kesepian. Kamu tidak berani meminta pada saya untuk pulang. Saya hanya bilang, kasihan Winda kesepian. Malam Winda. Gozi, Apa saya masih bisa terima rumah ini? silakan masuk. Kamu ngagetin saya aja deh. Makasih. Bagaimana keadaan kamu selama ini, Win? Baik? Baik-baik aja. Syukur deh kalau gitu. Saya datang ke Jakarta ini untuk mencari pekerjaan. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu. Teman saya Sari butuh seorang akuntan di kantornya. Kamu masih ingat kan kantornya Sari? Masih. Kalau gitu, kamu datang aja besok. Dia pasti terima kamu. Terima kasih kalau begitu. Terus bagaimana keadaan mama kamu? Apa dia juga baik? Mama saya pergi ninggalin saya. Maaf. Kapan-kapan saya cerita tentang itu sama kamu. Oke. Kalau gitu sekarang saya pergi dulu ya. Sampai ketemu di kantor Sari besok. Kamu nggak mau minum dulu? Nggak usah. Terima kasih. Mari. Oke. Nah, Gozi, selamat ya. Karena kamu telah berhasil mendapatkan Winda dan juga berhasil mendapatkan pekerjaan. Tidak. Saya hanya mendapatkan pekerjaan, bukan Winda. Saya juga bertanya tentang mamahnya. Dan dia hanya bilang kalau mamanya juga telah meninggalkan dia. Ya, sepertinya Santi dan Mokhtar kawin lari. Kesian Winda ya. Dia sendirian lagi sekarang. Enggak. Winda nggak sendirian. Saya yang akan mengurusnya. Sorry, saya harus pergi sekarang. Saya akan makan malam bersama Winda dan Sari di rumahnya Winda malam ini. Bagus, teruskan. Tapi ingat,
kita harus tetap berhubungan, oke? Oke. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Sini, Ben. Lu minum dulu. Udah begitu anak? Udah. Sini, Ben. Lu sini deh. Ben, sini, Ben. Tahu? Dia akan pergi makan malam dengan Winda dan Sari malam ini. Sari? Sari? Maesari? Dia akan makan malam dengan Maesari? Lo diem lo, Tagor. Makin lama makin nyebelin, tau nggak? Jelas aja gue nyebelin. Hah? Lu udah gak butuh sama gue. Makin lah gue nyebelin. Ben. Tenang. Lu mendingan siapin makanan, gua urus nih anak. Lu jangan banyak minum dong. Kita makan, Bu. Udah Dewin, lo sama Gosi tuh nggak cocok. Kenapa enggak? Kita saling mengerti kok. Dan dulu kita pernah hampir mau menikah. Tahu gue. Cuman feeling gue ngomong kalau lu nggak bakalan cocok sama dia. Percaya deh. Tapi dulu lo bilang... Sari, kenapa lo? Tahu nih. Kok tiba-tiba gue mual ya? Tuh Gosi pasti datang. Win, lu jangan ngomong apa-apa ya sama Gosi. Enggak. Tapi lo nggak apa-apa kan? Enggak. Ya udah, sebentar ya. Gosi, yuk masuk. Thank you. Halo Sari. Hai. Win, gue duluan ya. Lo nggak jadi makan malam? Enggak deh, gue lupa kalau gue tuh udah janji sama dokter mata. Ya udah, ya. Tapi nanti malam gue telepon lo ya. Iya. Yuk, ya Gosi. Yuk, mari. Mudah-mudahan dia tidak menghindar dari saya ya. Enggak, dia mau periksa matanya kok. Yuk kita mulai makan malamnya. Mari. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Silakan. Kasih. Tumben nih. Ada apa, Sari? Tolong periksa saya, dokter. Rasanya saya hamil. Oh, silakan. Lu berhenti minum dong. Gor, cukup, Gor. Minuman gue, Jack. Tambahin, Jack. Tenang, kita makan dulu. Gue nggak mau makan. Gue cuma mau minum.
kita makan dulu, oke? Udah cukup. Ya. Gue bilang gue nggak mau makan. Gor. Lu udah kebanyakan minum. Mending lu makan dulu deh. Nggak mau makan. Lu denger ya? Cukup. Sekarang lo keluar dari rumah gue. Keluar, keluar. Berani lu ngusir gue? Apa? Lu nggak sadar siapa lu? Perempuan laknat, pembunuh. Tidak tahu terima kasih sama gue. Udah untung lu nggak busuk di penjara sana. Suruh laki-laki ini pergi sebelum gue bunuh. Bunuh. Lu mau gue pergi? Gue pergi. Kurang ajar. Bangsat. Biarin dia pergi. Dia ada mematikan, dia busuk di sana. Biarin, Fer. Lu tenang dong, Fer. Andi, ternyata malah menakutkan yang diperbuat Tagor belum berakhir. Saya telah mengandung anaknya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya harus menghadapi hidup ini, Andi? Itu pasti Sari. Halo? Win, gue hamil. Hah? Tolong datang ke rumah gue sekarang. Gue butuh lo. Iya ya, gue akan ke sana. Gozi, Sari butuh saya. Kau bisa antar saya ke rumahnya? Oke, saya antar kamu sana. Sebentar ya, saya ambil tas dulu. Makasih ya. Sama-sama. Kalau ada apa-apa, telepon saya ya. Gue akan gugurin janin akibat perkosaan itu, Win. Tenang dulu, Sari. Memang sulit bagi seorang perempuan untuk mengambil keputusan pada saat-saat kayak gini. Lagi pula, bayinya ada dalam tubuh elo. Rahim elo, Sari. Jadi maksud lo supaya gue biarin janin lelaki bajingan itu tumbuh dalam rahim gue? Sari, gue ngerti lu cinta sama Andi. Tapi Andi udah nggak ada. Dan sekarang ada bayi dalam kandungan lo. Dia akan jadi sumber kebahagiaan buat lo. Ini bayi Tagor, Win. Bukan bayi Andi. Dan saya akan bunuh Tagor atas apa yang dia lakukan terhadap gue. Dia akan menanggung semua dosa-dosanya. Udah, Sari, tenang. Saya benci, Winda. Saya benci. Tenang, Sari. Udah deh. Sekarang nggak usah mikirin apa-apa lagi. Tidur aja ya. Yuk. Jangan kemana-mana ya.
temenin gue di sini. Iya. Gue akan temenin lo. Tapi gue tidur di kamar tamu aja ya. Sekarang lo harus istirahat. Jangan banyak gerak. Besok kita bicarain lagi. Ya.